Selamat malam. Perkenalkan nama saya Antonius Bunga, NIM 200 30 30 111, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan hasil review saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Konstruksi Sosial sebagai Paradigma. Oke, masuk dalam intinya saja. Pertama, teori konstruksi sosial, realitas dan resepsi diaksesnya. Mengeksplorasi asal-usul Berger dan Delitzmans de Hoos dalam iklim intelektual interwarbina dan impetusias asli untuk paradigma interpretatif. Melalui dengan melakukan itu, Spriching tidak membatasi sejarah intelektual untuk tradisi Weber, Husserl, Bergson yang terkenal. Sebaliknya, ia menyediakan peta intelektual yang lebih luas, landasan diskusi teoritis, paradigma yang jauh atau terkait, pertanyaan umum dalam jawaban berbeda. Teori konstruksi sosial, realitas dan penerimaannya. Berbagai asumsi dasar bahwa konstruksi sosial pada kenyataan paradigma. Saya akan mencoba untuk mengeksplorasi asal-usul teori Berger dan Luhmann di iklim intelektual interwarbina melalui intermediasi Alfred Schutz. Saya tidak akan mengejar sejarah intelektual untuk kisah Weber, Husserl, Bergson, Luhmann yang terkenal. Sebaliknya, saya akan mencoba memberikan survei singkat tentang peta intelektual yang lebih lama. Lanskap diskusi teoritis, paradigma yang jauh atau dekat, pertanyaan umum dan jawaban yang berbeda. Proposisi tentang interwarbina. Mendekati modernitas, pergantian abad ke-20 hingga ke-20 melihat penggeseran dari pertama ke modernitas kedua. Perkembangan ini menghasilkan sikap baru terhadap kehidupan, bahkan hubungan baru dengan dunia. Manusia didefinisikan dengan cara baru, bukan tanpa konflik. Darwinisme telah menghancurkan singularitas manusia. Sekularisasi menghancurkan kosmin dari nilai-nilai. Masalah gender mulai memperdebatkan konflik kelas terletak antara revolusi dan reformasi. Oke, masuk dalam berikutnya, aspek formatif dan konstruksi sosial. Penerimaan dan kelanjutan, perspektif integratif asli dan terbatas yang sebagian dan terbatas ini terutama dapat diidentifikasi dalam 3 bidang penelitian yang saat ini jelas sangat dimengaruhi oleh perspektif konstruksi sosial, komunikatif, sosiologi penilaian dan evaluasi, dan praktik. Terlepas dari pengaruh ini, mereka secara teoritis serta secara empiris membatasi diri mereka hanya dengan aspek tertentu dari proyek teoritis yang kompresif Berger dan Luhmann. Berikut konstruksi bencana. Ini juga mendokumentasikan dampak praktis politik dari perspektif ini. Diagnosis krisis dan melempatkan saat ini mahal. Mereka jauh luas sehubungan dengan kemahannya, intensivitas, kedekatan dan kekuatan yang efektif. Diagnosis ini dapat berfungsi sebagai contoh yang baik untuk masalah yang ada. Selanjutnya,
Meskipun perspektif sosiologis konstruksi sosial melibatkan proses konstruksi serta dekonstruksi negatif, proses yang jelas dan tidak berdiskusi digambarkan sebagai bencana adalah tentang khusus untuk perspektif ini. Jadi, apa sebenarnya arti menghakimi dan menghargai sesuatu peristiwa, proses, atau efek sebagai bencana? Yang berikut, dialektika dan totalitas pada Marx Menheimnaus integrasi. Kita tahu bahwa Berger dan Luhmann kritis terhadap interpretasi sayap kiri yang dipicu oleh buku mereka pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dan bahkan mereka mencoba untuk menjauhkan pendekatan mereka dari Marx. Kita dapat menambahkan bahwa mereka melakukan hal yang sama dengan istilah konstruksi atau privat referensi ke Marx bagaimanapun hadir di seluruh buku. Oke. Yang terakhir, konstruksi dan budaya sosial. Ketika datang untuk menentukan aspek budaya konstruksi sosial, itu adalah pertanyaan tentang merekonstruksi dalam arti paling umum. A. Secara di mana realitas muncul dan bertahan. B. Sejauh mana mereka dianggap sebagai tujuan. Dan C. Sederhananya aktivitas subjek yang bermakna pada akhirnya memunculkan fakta-fakta yang diobjeksikan secara sosial. Oke, hanya itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih. Shalom.